Halo, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil Alkitab dan persembahannya. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh masing-masing. Undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 20, Umat Tuhan Mari Datanglah. Datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacita. Ajaib dan besar Allahku, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Pada malam kemarin Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang tidur kami, hingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Tuhan Yesus tolong bantu kami Tuhan, agar ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik dan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, maafkan salah dan dosa kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 40 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, yang menyatakan, syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk padaku dan mendengarkan teriak minta tolongku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah Mazmur pujian kita. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A ayat 1, 2, dan 6, Sabdamu Abadi.
kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Ian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya karena penyertaan-Mu saja Tuhan, kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh ada pada masing-masing kami, baik hamba yang akan menyampaikannya, maupun adik-adik di rumah yang akan mendengarkannya. Dan jauhkanlah segala roh jahat yang akan mengganggu kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kalian akan bacakan untuk adik-adik ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dengan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian, oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha untuk orang-orang lain, untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Maranatha. Adik-adik, cerita minggu hari ini bercerita soal memberi. Dan untuk itu kalian punya suatu cerita ilustrasi seperti ini. Jadi tersebutlah ada seorang peternak yang merasa sukacita karena merasa hidupnya banyak diberi kelimpahan, diberi keluarga yang baik, hidupannya menyenangkan, sehingga dia memutuskan untuk memberi persembahan kepada Tuhan berupa korban bakaran dari sapinya yang kebetulan saat itu setengah mengandung. Dia bercerita sama istrinya bahwa saya akan memberikan anak dari sapi itu untuk Tuhan. Dia cerita ke istrinya. Lalu tibalah saatnya di mana dia akhirnya memiliki
anak sapi dari sapi yang mengandung tadi. Dan adik-adik, ternyata anaknya ada 2. Lalu dia bercerita sama istrinya, aduh, gimana ya, ternyata ada 2. Padahal saya mau ngasihnya 1 aja dulu gitu. Istrinya bilang, ya sudah, kalau gitu tunggu aja sampai sebulan lagi. Nanti setelah sebulan baru kamu tentukan mana yang kamu akan berikan bagi Tuhan. Oke, kata si peternak tadi. Lalu tibalah waktunya sebulan kemudian, dan dia datang ke kandang. Dia melihat ternyata salah satu sapinya mati, adik-adik. Lalu dia bercerita kepada istrinya, Bu, tadinya sebenarnya saya belum memutuskan yang mana yang akan saya kasih buat Tuhan. Tapi pagi ini saya udah putuskan bahwa yang saya akan berikan adalah sapi yang mati tadi. Itu banyak terjadi, adik-adik, dalam kehidupan kita, termasuk dalam cerita ini. Perikop kali ini latar belakangnya adalah bahwa Rasul Paulus menghimbau jemaat yang ada di Korintus. Mereka melihat bahwa jemaat di Yerusalem itu, adik-adik, karena peperangan, karena bencana yang melanda, membuat mereka menjadi hidup dalam keterbatasan, bahkan miskin, adik-adik. Dan jemaat di Makedonia dijadikan contoh oleh Rasul Paulus. Bahwa saat itu jemaat di Makedonia, itu daerah Filipi, Tesalonika, dan sebagainya, mereka, jemaat Makedonia maksudnya, memberikan itu dengan penuh sukacita. Jadi pada saat Rasul Paulus bilang bahwa jemaat di Yerusalem sedang susah, mereka meluap-luap. Bahkan yang mereka kasih lebih dari yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Nah ini, contoh-contoh ini yang mau ditekankan kepada jemaat di Korintus. Ayo dong gitu. Itu jemaat di Makedonia aja bisa, masa kamu yang lebih mapan. Jemaat Makedonia ini adik-adik notabene lebih miskin sebenarnya daripada jemaat di Korintus. Tapi kemampuan memberikannya ternyata lebih besar. Dan semangat itu yang ingin disampaikan kepada jemaat di Korintus. Dan sekarang ingin juga disampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Dan sekarang adik-adik juga diajarkan untuk memberi, adik-adik. Memberi apa? Kak, saya kan belum bekerja. Saya nggak punya uang, apa yang bisa saya kasih? Adik-adik nggak cuma uang. Tuhan tahu kok apa yang adik-adik miliki. Dan kita kan memberi dengan apa yang ada pada kita. Kalau adik-adik misalnya mungkin punya uang jajan yang cukup besar, lalu adik-adik melihat ada teman adik-adik yang membutuhkan, mungkin adik-adik bisa sisihkan dari uang jajan. Jangan minta lagi sama orang tua ya. Kalau kayak gitu berarti hitungannya orang tua yang membantu ke teman adik-adik. Adik-adiknya enggak aja dong. Jadi dari ada yang adik-adik. Kalau ada adik-adik punya uang jajan berlebih, adik-adik bisa sisihkan, adik-adik bisa berikan. Tapi bantuan tidak hanya cuma itu. Membantu dan memberi itu tidak hanya cuma uang. Adik-adik mungkin pernah ada dalam kondisi di mana teman adik-adik terlihat susah, terlihat murung. Kenapa nggak adik-adik coba tanyakan pada mereka? Ada masalah apa sih? Pada saat mereka bercerita, coba dengarkan. Adik-adik jangan cuma, ada apa sih? Begitu temannya cerita, adik-adik malah sibuk main handphone. Lah, capek dong teman adik-adik ngomong, tapi adik-adik tidak membantu. Sebenarnya mendengarkan teman-teman yang sedang berkeluh kesah, teman-teman yang sedang susah, dan mereka lagi curhat, dengerin aja dengan baik. Itu udah adalah bagian dari memberi adik-adik. Adik-adik memberi waktu adik-adik, adik-adik memberi telinga adik untuk teman adik-adik. Bahkan sebenarnya nggak semua teman adik-adik yang curhat ini butuh solusi. Enggak. Kadang mereka cuma butuh didengarkan. Mungkin mereka sedang ada masalah di keluarga mereka. Mungkin mereka sedang ada masalah dengan teman mereka yang lain. Dan mereka hanya butuh didengarkan.
Dan dengan memberi waktu, memberi telinga adik-adik buat mereka, itu adalah pemberian. Dan dia lakukan dengan tulus. Jangan seperti cerita ilustrasi di awal tadi. Mau ngasih, tapi ngasihnya nggak yang terbaik. Dikasihnya malah yang sapi yang mati. Nah, adik-adik juga memberikan dengan tulus. Memberikan yang terbaik. Itu salah satu contoh. Karena kita ingat adik-adik, kenapa kita diajarkan untuk memberi dengan yang terbaik? Teladan Tuhan Yesus, teladan dari Allah Bapa kita, itu udah sangat terbaik. Yang dikasih itu bukan kaleng-kaleng adik-adik, yang dikasih putranya yang tunggal. Udah paling bener itu. Itu contoh, itu teladan yang paling sempurna. Memberikan yang terbaik. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu kita juga harus memberikan yang terbaik. Penuh ketulusan. Untuk saat ini, dengan apa yang ada pada adik-adik. Bukan yang tidak ada pada adik-adik. Yang ada. Kalau adik-adik yang punya waktu, hanya punya telinga, berikan itu kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan yang terakhir adik-adik, yang kalian mau sampaikan, bahwa pada saat adik-adik memberi, mohon adik-adik ingat kembali bahwa memberi tidak perlu memandang perbedaan yang ada. Adik-adik nggak usah lihat, oh dia mah orang Batak, males saya ngasihnya. Oh dia mah orang Sunda, males saya ngasihnya. Oh dia mah orang Ambon, saya males ngasihnya. Oh, dia mah beda agama sama kita, saya malas ngasihnya. Gak, adik-adik. Memberi dengan ketulusan. Memberi dengan kerelaan hati. Memberi karena Tuhan. Itu yang utama. Bukan perbedaan sukunya yang ditekankan, perbedaan agama yang ditekankan. Tapi memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 40 ayat 1 dan 3, Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh. Ku rindukan
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, apabila kami telah diajarkan bagaimana kami harus memberi dengan ketulusan hati, dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami beri semampu kami ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu Tuhan. Biarlah setelah semua yang telah kami lakukan ini, kebesaran dan kemuliaan nama-Mu lah yang akan terus semakin ditinggikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga dimampukan, kami juga digerakkan oleh Roh Kudus-Mu. Dengan apa yang ada pada kami boleh masing-masing tetap terus memberi ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami teringat akan kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya karena penyertaan-Mu saja Tuhan, kami boleh terus kuat, kami boleh terus sehat. Kami rindu Tuhan untuk boleh melakukan banyak hal bersama, boleh tatap muka di proses pembelajaran kami di sekolah. Kami juga rindu untuk boleh bertemu dengan kakak-kakak layan kami di ibadah Pelkat PT Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk bisa berkumpul dengan teman-teman kami, boleh berkunjung ke tempat-tempat yang kami sukai Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kerinduan kami ini kelak boleh kami lakukan. Dan kami juga rindu Tuhan untuk boleh segera menerima vaksin yang akan menguatkan fisik kami. Semuanya ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau telah merancang segala sesuatunya dengan baik, dan Engkau akan memberikan yang paling baik dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, biarlah saat ini kami boleh bertahan, boleh membuat diri kami lebih sabar lagi menghadapi kenyataan ini. Dan yang terpenting Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menggerakkan kami sehingga kami boleh terus melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan kami, menjaga jarak dan menggunakan masker dengan lebih disiplin, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami teringat akan rekan-rekan kami yang lain Tuhan. Untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, rekan kami boleh kembali sehat seperti sedia kala, melalui obat-obatan, melalui tenaga medis yang Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Engkau juga boleh pulihkan rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang bergumul. Kami tidak tahu masalahnya Tuhan, tapi kami yakin Engkau yang lebih mengenal kami dan rekan-rekan kami yang lain satu persatu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pelkat PT ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Pelkat PT ini di tengah kondisi apapun tetap boleh terus melayani ya Tuhan. Boleh tetap terus kuat, boleh tetap terus mendukung pelayanan yang atas nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan, untuk kakak-kakak pelayan Engkau boleh berikan kesehatan, kekuatan, dan ketulusan hati dalam melayani dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan gereja kami Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dalam proses pembangunan gedung fisiknya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memiliki gedung atau ruang beribadah yang lebih layak lagi ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami masih butuh dana yang cukup besar. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menggerakkan para donatur, sehingga kebutuhan-kebutuhan kami ini Tuhan boleh segera
dilengkapi, boleh segera disempurnakan ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, di balik semua itu Tuhan, kami boleh meyakini bahwa gedung gereja yang kami miliki ini Tuhan hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Edi Meyer Tuhan, yang saat ini tengah cuti Tuhan. Biar Engkau boleh memberkati beliau dimanapun beliau berada. Engkau boleh berkati beliau dan keluarganya dan aktivitas yang dilakukan selama beliau cuti Tuhan. Dan Engkau juga boleh memberkati pendeta jemaat kami, Bapak Pendeta Ishak Mamangke, yang saat ini sedang memegang tugas sebagai pengganti beliau ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, boleh berlangsung dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Engkau juga boleh berkati Tuhan para presbiter, petugas kantor maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan online maupun ibadah di gereja ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya itu dilakukan untuk kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, masih banyak permohonan kami yang lain. Keterbatasan lidah kami membuat kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau boleh menyendengkan telinga-Mu pada setiap doa, pada setiap pergumulan yang kami sampaikan kepadamu, baik dalam hati maupun dalam doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan, doa Injil dari sempurna ini Tuhan, hanya kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di sorga Tuhan. Berikanlah kami Tuhan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawakan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan masuk dalam persembahan. Marilah kita menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan untuk beribadah, bersekutu bersama-Mu ya Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan sedikit Tuhan dari berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, agar persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dalam damai sejahtera Allah. Lakukan di setiap bagian firman Allah yang saat ini kita telah dengar bersama. Ia menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Mari kita berdiri dan kembali memuji Dia. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia.
Adik-adik sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.